George. Hari ini siapa yang tidak hadir? Rino. Ini satu orang saja. Jadi terkait dengan pedigree yang akan dijelaskan di sini satu sifat saja, yaitu sifat hemofilia. Tapi nanti ketika kalian buat contoh pedigree itu, peta silsilah keluarga itu kan nanti banyak sifat ya, bukan hanya saja satu sifat yang dimiliki. Misalnya rambut lurus, atau misalnya ada mengalami kebotakan, atau memiliki penyakit diabetes, darah tinggi, kan banyak sifat. Nah di sini dijelaskan contohnya, misalnya sifat hemofilia. Ada yang tahu apa itu hemofilia? Hemofilia ada di halaman 177. Jadi hemofilia itu merupakan penyakit kelainan di mana darah sukar membeku. Jadi ketika seseorang itu mengalami luka, itu darahnya tuh sukar membeku. Jadi akan bahaya jika penyakit hemofilia ini ketika dia mengalami luka, ketika darahnya sukar membeku, dia bisa mengalami yang namanya kehilangan darah. Jadi misalnya di sini ada laki-laki normal. Kalian sudah lihat PPT-nya? Sudah. Laki-laki normal yang menikah dengan perempuan hemofilia. Kemudian ketika dia menikah, maka akan menghasilkan 3 orang anak. Ya, 3 orang anak atau 3 keturunan di sini, yaitu ada laki-laki normal, kemudian ada perempuan normal karir ya, kemudian ada perempuan hemofilia. Jadi di sini normal karir artinya perempuan itu dia memiliki penurunan sifat hemofilia dari ibunya. Namun secara fisik itu tidak terlihat. Tidak terlihat bahwa penyakit itu muncul 100% pada perempuan ini. Sedangkan di anak laki-lakinya itu normal, dan anak ketiganya perempuan itu ternyata 100% hemofilia. Nah, hemofilia ini diturunkan dari ibunya. Kemudian anak ketiga ini menikah dengan laki-laki normal. Menikah dengan laki-laki normal sehingga dia menghasilkan 4 orang anak. Nah, ada yang perempuan normal, laki-laki hemofilia, ya, laki-laki normal, dan perempuan apa ya? Perempuan karir. Nah, kalau perempuan karir itu artinya dia menuruni sifat hemofilia. Namun secara fisiknya itu tidak terlihat bahwa dia terkena penyakit tersebut. Tapi tidak menutup kemungkinan nantinya keturunannya itu akan mengalami atau akan memiliki sifat hemofilia, 100% hemofilia. Itu contoh dari peta silsilah keluarga. Nah, maka dengan ada peta silsilah keluarga ini untuk menghindari munculnya penyakit keturunan. Jadi ketika seseorang ingin menikah dengan perempuan atau laki-laki tersebut, dia sudah tahu kalau ternyata laki-laki itu memiliki sifat hemofilia atau perempuan itu memiliki sifat hemofilia, sehingga dia bisa menghindari agar tidak munculnya generasinya nanti menderita penyakit hemofilia. Oke, selanjutnya kita lihat hereditas pada manusia terkait dengan golongan darah. Golongan darah di halaman 161. Oke, untuk golongan darah ini kita cukup pelajari golongan darah sistem ABO. Jadi penggolongan darah sistem ABO
ABO ini, nah, fenotip ya untuk golongan darah A, maka memiliki genotipnya apa? Bisa dominan, bisa heterozigot. Kalau golongan darah A, genotipnya itu ada IA, ada IA, I0 atau IO. Kalau golongan darah B, IB, I0. Kalau golongan darah AB, IA dengan IB. Kalau golongan darah 0 atau O, I0. Oke. Untuk golongan darah A, aglutinogen atau antigen yang terdapat pada eritrosit adalah A. Untuk antibodinya yang terdapat pada plasma darah adalah beta atau anti B. Kemudian untuk golongan darah B, antigennya adalah B, antibodinya adalah alfa atau anti A. Antigen untuk golongan darah AB yaitu A dan B, antibodinya tidak ada. Untuk golongan darah O, antigennya tidak ada, antibodinya alfa dan beta. Ini merupakan sistem penggolongan darah ABO yang ditemukan oleh Carl Steiner. Oke, selanjutnya kita lihat contoh soal. Contoh soal ada di PowerPoint, kalian sudah lihat? Ada. Oke, misalnya seorang wanita bergolongan darah AB menikah dengan laki-laki bergolongan darah O. Nah, misalnya diketahui seorang wanita golongan darahnya itu adalah AB, dia menikah dengan pria yang bergolongan darah O. Nah, berarti parentalnya di sini yaitu AB tadi genotipnya apa? Apa nih? Yang menikah dengan pria yang bergolongan darah O. Berarti sehingga nanti genotip yang gamet yang dihasilkan yaitu ada IA, ini dia heterozigot ya, jadi ada IA, B, sedangkan ini dia homozigot, jadi cukup kita tulis satu saja. Nah, maka filial atau keturunan yang dihasilkan pada persilangan ini yaitu IA dengan IB, sedangkan ini IO. Nah, IA di sini dengan IB di sini dia sifatnya dominan. Jadi kita tuliskan dia terlebih dahulu. Oke, jadi kalau IA disilangkan dengan I0 hasilnya IB disilangkan dengan I0 hasilnya maka nanti ini IA I0 akan menghasilkan golongan darah A. Kalau IB I0 menghasilkan golongan darah B. Maka keturunan yang dihasilkan nanti adalah bergolongan darah A dan bergolongan darah B 1:1 sama dengan 50%. Jadi nantinya keturunan yang dihasilkan yaitu 50% golongan darah A dan 50% golongan darah B. Hasil persilangan dari orang tua yang bergolongan darah ibunya AB dan ayahnya golongan darah O. Jadi keturunan yang dihasilkan ini dia tidak akan mengikuti ayah atau ibunya yang bergolongan darah AB dan O, tapi mereka akan menghasilkan keturunan dengan golongan darah A atau golongan darah B. Sampai sini sudah paham untuk persilangannya? Sama ya persilangannya dengan kasus hibrid dan monohibrid. Sampai sini kalian sudah paham? Oke, kita lanjut lihat
Itu saja yang terkait dengan penggolongan darah sistem ABO. Nah, selanjutnya kita lihat di halaman 169. Ya, di halaman 169. Untuk kelainan dan penyakit genetik pada manusia. Nah, itu ada kelainan yang disebabkan oleh alel dominan autosomal. Yaitu ada apa saja? Polydactyly. Ya, lihat yang di PPT yang Miss masukkan itu ada polydactyly, brachydactyly, dan syndactyly. Itu 3 saja. Nah, jadi untuk polydactyly merupakan kelainan di mana jari lebih dari 5 pada tangan atau kaki. Dengan genotipnya yaitu P besar dia bersifat dominan, dan P besar P kecil dia bersifat heterozigot. Nah, contoh diagram perkawinannya juga sama ya dengan persilangan-persilangan yang biasa kita lakukan. Jadi P besar disilangkan dengan P kecil, maka gamet yang dihasilkan yaitu P besar P kecil. Sehingga filial yang dihasilkan yaitu P besar P kecil 100% polydactyly. Kemudian sama juga untuk brachydactyly, yaitu penyakit apa? Ya, tulang ruas jari pendek pada tangan atau kaki dengan genotipnya B besar dan B besar B kecil. Kasus persilangannya juga sama. Nah, untuk syndactyly, ya, kelainan di mana jari-jari saling berlekatan atau saling melekat. Jadi untuk diagram perkawinannya bisa kalian pelajari, bisa kan? Itu sama dengan persilangan yang sudah kita lakukan, pasti kalian sudah paham. Nah, untuk penyakit lainnya silakan kalian baca. Dan kita lihat lanjut di kelainan yang tertaut pada kromosom X. Ada apa saja yang dimasukkan di PowerPoint? Buta warna dan hemofilia. Ya, buta warna dan hemofilia. Nah, kita lihat dulu terkait dengan buta warna. Jadi apa itu buta warna? Di halaman 176. Kalau buta warna total, apa yang dia lihat? Dia tidak mampu mengikuti. Buta warna total. Dia tidak mampu mengenali semua warna sehingga hanya melihat warna hitam dan putih. Sementara buta warna parsial hanya warna-warna tertentu. Sehingga biasa di tes kedinasan itu ada Buta warna. Ya, tes buta warna. Nah, itu untuk buta warna parsial dia tidak bisa lolos tes itu kalau misalnya dia mengalami buta warna parsial. Nah, kita lihat untuk genotip dan fenotip buta warna. Kalau genotip XB besar, maka fenotipnya adalah wanita normal. Kalau XB besar, XB kecil, XB kecil, wanita buta warna. XB besar Y, laki-laki normal. XB kecil Y, laki-laki buta warna. Nah, kalau wanita karir artinya apa? Kalau wanita karir, tadi Miss bilang kalau wanita karir pada kasus hemofilia, artinya dia menuruni sifat itu, tapi secara fisik tidak terlihat bahwa dia mengalami kelainan tersebut. Jadi tidak menutupi kemungkinan mungkin dia tidak terlihat untuk penyakit ini, tapi nanti keturunannya itu yang 100% terkena penyakit tersebut.
Jadi ini juga sama pada kasus buta warna. Kalau wanita karir itu dia masih terlihat normal secara fisik, namun dia tuh menuruni sifat buta warna. Jadi nantinya keturunannya itu yang akan 100% bisa mengalami atau bisa menuruni penyakit buta warna. Jadi contoh soalnya di situ ada wanita normal yang memiliki ayah buta warna menikah dengan laki-laki normal. Jadi ini wanita normal, ayahnya yang buta warna. Jadi dia menikah dengan laki-laki normal. Artinya apa dia? Wanita karir. Dia normal, tapi dia punya ayah itu buta warna, sehingga pasti dia menuruni sifat dari ayahnya. Makanya dia karir menikah dengan laki-laki normal. Oke. Kalau yang ini, ya tadi wanita karir menikah dengan ya normal. Oke, maka hasil persilakannya yaitu wanita karir. Genotipnya apa? Laki-laki normal? XB besar. Maka gamet yang dihasilkan nanti ada XB besar, XB kecil. Kalau ini XB besar, maka filial yang dihasilkan kapan persilangan. Maka ini XB besar disilangkan dengan XB kecil. Ini besar. XB besar disilangkan dengan XB besar. XB besar disilangkan dengan XB kecil. Kemudian XB besar disilangkan dengan Y. XB kecil disilangkan dengan Y. Maka nantinya keturunan yang dihasilkan ada normal, terus ada karir, ini normal dan ada buta warna. Ada laki-laki normal, laki-laki buta warna, perempuan normal, dan perempuan karir. Inilah keturunan yang dihasilkan dari wanita normal yang memiliki ayah buta warna menikah dengan laki-laki normal. Oke, sampai sini untuk persilangan buta warna kalian sudah paham? Oke, kita lanjut untuk penyakit menurun selanjutnya yaitu hemofilia. Oke, untuk hemofilia kita lihat dia punya genotip dan fenotip untuk hemofilia. Kalau genotip XH besar, XH besar, wanita normal. XH besar, XH kecil, wanita karir. XH kecil, XH kecil, wanita hemofilia. Ya, XH besar Y, laki-laki normal. XH kecil Y, laki-laki hemofilia. Tadi wanita karir artinya tetapi secara fisik dia tidak terlihat. Oke, contoh soal berikut. Wanita normal menikah dengan laki-laki hemofilia. Bagaimana kemungkinan anaknya? Ya, laki-laki normal di sini berarti dia menikah dengan perempuannya. Wanita normal pada wanita
satunya apa? besar kemiskinan Y. Maka gametnya di sini besar silakan dengan Y. Maka kita tinggal buat nomor satunya. Ada X besar, X besar, ada X kecil Y. Silakan maka X besar kecil. ini X besar, Kecil. yang ini X besar Y, X besar Y. Maka keturunan yang dihasilkan nanti ada perempuan karir dengan laki-laki normal. Sampai sini sudah paham untuk hemofilia? Sudah? Sampai di sini pertemuan berikut kita lanjut dengan pembuatan peta silsilah keluarga. Silakan yang bertugas doa. Terapis. Thank you, teachers. God bless you. Shalom. Shalom semua. Terima kasih.